Itu yang aneh. Nah, akhirnya karena ketahuan permasalahan inilah, beliau itu akhirnya hilang waktu itu. Mungkin malu ya, saya bilang sih mungkin malu. Akhirnya hilang, dan yang dijual lagi waktu itu nggak punya duit. Sementara akhirnya, ya karena waktu itu si beliau ini mungkin sudah malu karena saya bilang, loh kan kamu makan waktu itu, makan mie babi. Ini ada buktinya kok. Dia diam dan akhirnya dia cabut. Tapi dia Tuh kan. pernah ngomong ke saya tuh. Dia pernah ngomong ke saya, keceplosan, bahwa sebelum berangkat waktu itu, ini saya tawarkan 3 miliar nih kalau bisa patahkan argumen saya. Dia bilang waktu itu, sebelum saya berangkat ke Malaysia, itu ada orang yang donaturnya Lina Wijaya dan juga donaturnya RK, inisialnya, saya sebut inisial aja ya, namanya Leni Wijaya. Ini orang pernah ngasih mobil ke RK, dan dia pernah ngasih uang yang besar juga ke siapa namanya? Lina Wijaya. Lina Dia Wijaya. ngasih ke Agatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Himpunan Mualaf Cerdas ya, channel mengedukasi dan menghibur tentunya. Kemarin Agatha baru saja membongkar bagaimana organisasi penghujat internasional ini membiayai, merekrut orang-orang yang ingin menghujat Islam untuk merusak Indonesia. Dan juga Agatha bongkar semua teman-teman ya, setelah direkrut, kalau nanti kamu dilaporkan akan dilarikan ke luar negeri, bagaimana kamu diurus, dan kalau kamu sudah tidak mau menghujat Islam, kalau kamu mau berhenti dari organisasi ini, maka kamu akan dilenyapkan teman-teman ya. Kamu akan dibungkam. Karena mereka tidak mau kalian berhenti menjadi penghujat. Sekali lagi teman-teman ya, ini seperti mafia-mafia. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Ya. Kalau sudah masuk, harus ikut aturan mereka. Nggak bisa lagi kalian berharap bisa independen keluar dari organisasi ini. Kalau mereka suruh sebarkan pemahaman bahwa Tuhan kita adalah anjing, maka kamu harus ikut. Karena memang perjanjiannya seperti itu. Apapun yang disuruh kamu sampaikan, kamu harus patuh. Kamu harus profesional. Karena mereka yang membayar kamu, jangan kamu pertanyakan, kenapa ajarannya seperti itu? No. Dan kita bisa lihat ya, bahwa organisasi-organisasi ini agak kurang suka belakangan ini dengan para polikardus. Karena mereka anggap susah diatur. Beda dengan buzzer, teman-teman. Buzzer-buzzer politik selama ini, disuruh ngomong apapun, mereka akan patuh dan tidak masalah dipandang bodoh. Kita lihat pernyataan-pernyataan para buzzer ini. Sering sekali pernyataannya tuh pernyataan yang sangat-sangat blunder dan bodoh. Orang akan melihat, wah ini kok bodoh sekali orang ini, asal ngomong gitu kan. Mereka nggak peduli teman-teman. Mau keluarganya bilang kok bodoh kali kamu, nggak ada masalah. Yang penting uang cair. Ya, yang penting uang masuk. Beda dengan apologet-apologet Kristen ini. Kadang-kadang disuruh ngomong sesuatu masih mau melawan. Dia masih berpikir, ini kalau saya ngomong malu lah. Ini kan salah, jelas-jelas ini salah ajarannya. Ini salah, udah benar-benar kacau ini, saya nggak mau lah. Nah, jadi masih bisa melawan ya. Dan inilah yang membuat organisasi ini, saya dapat infonya kurang suka. Kurang suka dengan apologet-apologet Kristen ini, yang masih sok-sok idealis. Jadi mereka maunya itu yang patuh secara total. Dan kedepannya yang direkrut itu hanyalah orang-orang yang mau patuh, yang mau mengikuti apa yang mereka instruksikan. Jangan pertanyakan, karena kalian dibayar gitu kan. Lu dibayar ya jangan komplain, jangan tanya-tanya gitu, ikuti saja. Nah itu keinginan mereka. Agatha teman-teman, kita tahu dia adalah orang yang bisa dibilang mentalnya cukup lemah. Dulu pertama sekali saat kita tahu keluarganya siapa, latar belakangnya, dia pernah nangis teman-teman. Nangis mau berhenti, ya, tidak mau lagi hujat Islam karena keluarganya sudah tahu. Terus dirayu oleh polikardus-polikardus yang lain, ditawari uang yang lebih banyak, ya, dijanjikan akan di backup. Tenang, kalau ada apa-apa kita backup, kita bantu, kita dukung dan sebagainya.
Yang penting hujat Islam terus, ya. Yang penting semangat hujatnya gitu. Nah, Agatha kembali menghujat. Terus begitu dilaporkan, ya, kabur ke luar negeri, agak down karena namanya seorang ibu ya. Takut juga nggak bisa lagi jumpa sama anaknya. Takut juga masuk penjara gitu kan. Nah, jadi dia mulai agak tidak berani menghujat Islam. Ya, agak turun tensinya, agak turun. Walaupun belakangan naik lagi tensinya ya. Karena memang iming-iming yang begitu luar biasa dan tuntutan perut. Karena dia nggak punya keahlian. Dia nggak punya skill. Kalau nggak menghujat, dia mau makan apa? Kalau nggak menghujat, siapa yang bayar botoxnya? Siapa yang bayar perawatannya ke salon, operasinya, kan begitu. Walaupun dia bilang, saya ada suami gitu kan. Halo, suamimu juga gembel. Suaminya juga gembel berdasarkan keterangan dari sahabat-sahabatnya sendiri. Atau dia sebut mantan sahabat sekarang ya, karena sudah jadi musuh. Jadi Agatha sudah membocorkan ini semua. Dan tentunya kelompok ya, organisasi ini harus menutupi atau membungkam Agatha dan membuat netizen Kristen, donatur Kristen itu jangan percaya dengan Agatha. Caranya bagaimana? Ya buat klarifikasinya, buat lawannya ya. Jadi sekarang Reda Marbun, Sofia Tul, Edwin Metatron ditugaskan untuk mengcounter pernyataan Agatha dan membuat donatur tetap percaya dengan perapologetikan ini. Nah, ini menarik. Ada beberapa hal yang kalian harus tahu ya. Sofia Tul itu belakangan ini bisa dibilang jarang sekali untuk muncul. Tapi khusus untuk Agatha dia muncul. Edwin Sibota Biadab itu juga sudah sangat jarang muncul. Kalian boleh cek teman-teman, 1 bulan terakhir dia nggak muncul-muncul. Bahkan lebih ya, 1 bulan lebih teman-teman. Kalau muncul pun cuma sebentar. Ini khusus muncul. Ya, khusus muncul. Kenapa? Yaitu perintah bos. Jadi bos memerintahkan kalian harus ya, membuat orang-orang Kristen tetap percaya bahwa yang kita lakukan adalah pembelaan iman kekristenan. Jadi harus yakinkan nih kepada netizen. Sehingga mau nggak mau mereka turun. Perintah bos soalnya kan. Karena bos sudah suruh, ya tidur pun bangun gitu kan. Ya. Lagi sakit pun kerja. Ini yang mereka lakukan. Menjelaskan, oh Agatha tuh begini, oh Agatha tuh nipu gitu kan. Aduh. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Ini menarik ya. Bagaimana counteran dari mereka terhadap pernyataan Agatha yang membongkar organisasi Polycardos ini. Kita akan bedah tentunya. Kita akan bahas teman-teman. Dan kita akan berikan analisa kita yang disertai info-info yang kita dapatkan. Tapi sebelum nonton tentu saja ya, jangan lupakan teman-teman supaya makin seru nontonnya, di check out Maudi Madu teman-teman ya. Kita jualan madu di sini. Ini jadi teman nonton kalian yang paling mantap tentunya ya. Makin seru nonton debat Polycardos, cakar-cakaran Polycardos, dan tentunya ya bagaimana aib mereka, azab menghampiri mereka. Jadi supaya makin seru, jangan lupa dibeli Maudi Madu. Link pembelian sudah ada di deskripsi teman-teman ya. Jadi jangan nanya lagi, bang belinya di mana? Deskripsi teman-teman, sudah kita taruh. Nomor WhatsApp juga sudah ada. Oke? Dan kita juga jualan kopi teman-teman ya. Kita jualan kopi yang akan dimulai di minggu depan. Lagi nyetak stiker ya, karena memang agak ribet untuk ngurusin stiker. Harus saya turun tangan. Sementara minggu ini agak padat. Dari kemarin kita silaturahmi ngurusin debat ya, yang akan diadakan tanggal 10 besok. Karena saya penanggung jawabnya ya. Saya penanggung jawabnya, kores teknisnya, maka mau nggak mau saya harus urusin semua. Memastikan tempat, memastikan catering, ya, makanan, dan semuanya. Ya, termasuk kita kan pakai vendor untuk video. Ya, jadi Yayasan API nggak punya kamera teman-teman. Yayasan API nggak punya peralatan seperti Kodondi. Kalau Kodondi ada tim. Ya, yang ngerekam ada, multimedia, yang edit ada, semua ada. Di Yayasan API nggak ada teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus rekrut. Jadi mohon maaf ya, kita harus rekrut
dan kita harus sediakan ini semua. Jadi sementara karena nggak ada ya kita sewa dulu. Kemarin ngurusin sewanya lagi, aduh ribet teman-teman ya. Oke, kita kembali kepada pembahasan kita teman-teman. Ya, kita kembali kepada tanggapan dari para herder-herder ini. Kita nonton dulu supaya kalian tahu ya, supaya kita lihat dan dengar sendiri bahwa ini bukan saya ngomong ya, karena sering sekali saya difitnah-fitnah oleh mereka. Semuanya berbalik, dibalik semua ini. Saya dijadikan korban. Munafik kamu, pezina kamu semua, tukang kumpul kebo kamu. Tapi kau tuduhan ke saya. Romo saya itu saksinya, gereja saya saksinya. Seperti apa kalian ini jahatnya? Kalian lebih parah dari binatang. Kasih tahu sana, betul tidak yang saya omongin? Jangan kalian tidak takut sama Tuhan. Saya ini mengakui dosa saya. Tiap minggu saya Ekaristi. Saya ini ortodoks. Saya ortodoks. Saya bukan pecundang kayak kamu. Munafik kamu, demi uang kamu seperti itu. Kamu jual Tuhan Yesus. Kamulah semua pembunuh itu. Kamu memfitnah itu. Percaya lagi kalian sama orang seperti itu? Munafik kamu semua, jual Tuhan kamu. Kamu tidak pernah ibadah, bahkan kamu tidak pernah kurban. Kamu tidak tahu bahwa Yesus pencipta. Kamu bilang Yesus bukan pencipta. Betapa jahatnya mulut kalian itu. Ngaku Kristen kalian. Jangan kamu bilang drama. Jangan kamu bilang drama. Tanya kepada mereka semua. Betul tidak omongan saya? Saya bongkar sekalian. Saya selama ini diancam. Biar kalian tahu. Makanya saya tidak suka lagi berteman dengan semua pengancam-pengancam itu. Semuanya itu. Komplotan itu. Menjijikkan kamu. Dapat duit ya. Kamu putar balikan fakta. Ya. Oke. Tadi dia silakan, Bu. mengatakan dia dipindahkan dari sana ke sini waktu dia kena kasus itu ya. Saya kan nggak nolong dia, saya nggak tahu. Apakah benar dia sampai kelaparan, lalu disuruh ngemis minta donasi? Coba mungkin Kareda yang tahu kasusnya yang ikut, coba diklarifikasi Kareda. Oke, jadi gini ya, gini. Dia itu sebenarnya diselamatkan dan benar-benar kalau dia itu tidak diamankan ke Malaysia, dia pasti udah di penjara sekarang. Itu jelas. Ya. Itu jelas. Ya. Jadi yang mengamankan itu ke Malaysia adalah memang saran dari ya Metatron, ada Metatron ya di situ juga membantu ya untuk mengarahkan ke si Lady Boss ya. Lady Boss yang di Malaysia ya. Lady Boss yang di Malaysia dan juga Bro Amin ya. Bro Amin Wijaya. Nah, sebenarnya Ko Alengso ya, Ko Alengso juga mentransfer uang ya, dan uang itu ya memang karena dia sudah kabur ya, dia kabur dari Malaysia ya. Jadi uang itu memang dikembalikan si Lady Boss itu ke Ko Alengso. Even waktu itu memang masih ada sisa katanya 2 juta. Ya itu saya kurang ini ya. Nah, jadi Pak Amin lah yang si Amin Wijaya lah yang selamatkan dia ya. Saran yang ke Malaysia gitu. Sementara dia sudah 2 tahun menuduh Amin Wijaya yang melaporkan dia. Sementara ada 2 laporan yang sampai detik ini belum dicabut di Polda Metro Jaya. Ya. Jadi tidak ada yang melempar dia ke sana, dilempar ke sini, dilempar. Enggak ada. Dia hanya di Malaysia. Waktu itu entah ke Thailand, entah kemana, terserah ya. Itu mah enggak, kurang paham lagi saya karena dia kabur dari Malaysia. Dia tidak pamit ke si Lady Boss. Dia tidak pamit secara baik-baik. Ya. Nah, jadi kalau dia bilang berjalan dia bermil-mil, coba mana dokumentasinya?
Nah, kalau Bilang dia dibilang kelaparan di luar negeri, betul nggak itu Kak Reda? Klarifikasi dulu. Benarkah itu ketika timnya Kak Reda dan teman-teman, saya itu nggak tahu, saya nggak ikut-ikut ya. Benarkah enggak, dia saya mengatakan dia sampai kelaparan? gini Bu Sopi, saya pun tidak ikut di situ Bu Sopi. Saya pun tidak ikut di sini karena saya waktu itu saya fokus untuk mau membantu si Metatron. Ya, saya Ya, tidak berarti kita fokus. sama-sama nggak tahu Kak Reda, karena saya juga nggak Bukan, nolong anggota enggak. waktu itu. Enggak, ini saya tahu jelas karena kan Metatron ada di dalam, ya. Jadi dia waktu itu adalah fitnah, ya. Waktu itu dia bertelepon ke si Metatron, dia ngadu lapar apa segala macam. Sementara si Lady Boss ada di situ. Di situ banyak makanan. Dia ini adalah tukang fitnah, ya. Karena kalau ya uang yang dari Amerika dari salah satu pendeta hamba Tuhan itu nyampe ke dia langsung, Bu Sopi, dia itu langsung ke dia, ya. Itu nyampe ke dia. Kenapa dia bilang sindikat? Ya. Ya, itu nyampe ke dia, yang 500 euro itu nyampe ke dia. Kenapa dia bilang lapar? Ya. Coba diulang lagi dari awal Bro Ion. Sepertinya ada tadi yang belum ke ini semua di apa itu. Coba diulang lagi tadi. Jadi jangan bersandiwara kamu. Ya. Ini fitnah yang benar-benar nekat loh. Ini benar-benar fitnah semuanya. Ya. Jadi teman-teman kita membiayai loh Bu Sopi. Ko Alengso membiayai langsung. Makanya karena Dan itu dia bukan sindikat, tapi memang dari kita ini prihatin yang ada di luar negeri. Karena kita melihat, sebenarnya kita tuh mau nolong kalian teman-teman, apologet ini. Cuman kalian ini kok ya jadi kayak begini, ini saya juga nggak ngerti nih ya. Akhir-akhirnya Ini kok jadi fitnah. seperti itu. Iya. Ini fitnah Bu Sopi. Nggak mungkin Karena sampai dibiarkan kelaparan teman-teman. Ketika saya menolong Elia Myron, saya menolong teman-temannya lain, itu justru kita tanya, makanannya kita kirim. ini fitnah yang nyata, betul. Fitnah yang nyata. Malah kalian tinggal tenang-tenang enak di sana. Duit kita kasih langsung transfer ke rekening kalian. Ya, kok kalian bilang kelaparan, nggak mungkin teman-teman. Ya, Nggak benar Oke, itu, nggak benar. lanjut nggak nih? Lanjut Bro. Ya, silakan. Saksinya. Seperti apa kalian ini jahatnya? Kalian lebih parah dari binatang. Kasih tahu sana. Betul tidak yang saya omongin? Jangan kalian tidak takut sama Tuhan. Saya ini mengakui dosa saya. Tiap minggu saya Ekaristi. Saya ini ortodoks. Saya ortodoks. Saya bukan pecundang kayak kamu. Munafik kamu, demi uang kamu seperti itu. Kamu jual Tuhan Yesus. Kamulah semua pembunuh itu. Kamu memfitnah itu. Percaya lagi kalian sama orang seperti itu. Munafik kamu semua, jual Tuhan kamu. Kamu tidak pernah ibadah, bahkan kamu tidak pernah kurban. Kamu tidak tahu bahwa Yesus pencipta. Kamu bilang Yesus bukan pencipta. Betapa jahatnya mulut kalian itu. Ngaku Kristen kalian. siapa nih dia omongin? Jangan kamu bilang drama. Jangan kamu bilang drama. Tanya kepada mereka semua. Betul tidak omongan saya? Saya bongkar sekalian. Saya selama ini diancam. Siapa Biar yang kalian ngancam? tahu. Makanya saya tidak suka lagi berteman dengan semua pengancam-pengancam itu. Semuanya itu. Komplotan itu. Bu Sophie merasa mengancam nggak nih? Aku udah lama nggak kontak sama dia. Ion, sejak masalah kasus dia bilang baptisan boleh bayi itu loh. Yang dia Nah bentak. itu makanya kita yang di luar negeri nih yang mengancam, Bu. Bu Lalu Reda, mohon maaf. ketika kita bilang, sebentar saya klarifikasi ya, memanfaatkan dana donasi. Tidak pernah loh, justru ketika kita menolong, saya tidak pernah minta 1 sel pun sama Kiamat. Saya tidak pernah meminta 1 rupiah pun sama Elemer. Saya tidak pernah minta 1 rupiah pun sama teman-teman yang saya tolong. Dan saya nggak pernah buka nomor rekening Al-Hayat. Ayo kita mau nolong si ini. Lalu saya buka rekening, pernah kamu denger Yon? Saya buka nomor rekening untuk nolong apologet. Itu semua dana kita keluarkan dari kantong dana pribadi kami di sini. Duit saya sendiri itu.
ya, dan duit teman-teman di Amerika. Lanjut dulu tadi apa tadi, Bro Ion? Kebohongan besar ya teman-teman kalau dibilang kita memanfaatkan donasi, tidak betul, justru kita ngeluarin duit, ya. Makanya Tadi saya tanya, itu sabar. sebentar. Pada waktu Agatha itu diselamatkan, pernah enggak Agatha nih ngeluarin duit 1 rupiah pun? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Justru dia Justru itu dikasih dari, bantuan, betul? Waktu dia diselamatkan, iya, betul? ya justru dari Ibu Bu Sophie gitu loh, Kak Sophie dan teman-temannya di luar negeri gitu loh. Ya, kita enggak pernah Tadi minta duitnya Agatha 1 rupiah pun ya, ketika siapapun itu yang kita tolong ya. sebentar dulu Bu Sophie, ada pernyataan dia, narasi dia itu ada yang Bro Ion yang dia bilang bahwa yang di luar negeri ini adalah sindikat, jadi mempermainkan donasi itu. Coba itu kayaknya harus terlalu banyak Ini dipotong tadi. ya. Ya, Kalau tadi lanjut. kan di room saya kan disimak ya. Jadi Ya. katanya ada sindikat ya, para murtadin, dan murtadin itu nggak bisa ngapa-ngapain, pokok harus ikutin kata dia gitu. Ada Iya, juga lanjut dulu. narasi kalian pembunuh katanya. Perhatikan, Iya. itu Iya, bahaya iya. itu. Ya, kita siapa tuh yang coba tolong Agatha diklarifikasi supaya jelas ya. Siapa yang kamu Ya. maksudkan? Buka aja Iya, namanya gitu loh. Kalau kamu Iya, bilang sindikat siapa? Sindikat siapa? Silakan buka aja. Gitu. Iya, Bu Sophie juga nggak usah terlalu maju, dengerin dulu, nanti biar ini enak. Makanya kan pelan-pelan. Iya. Sabar Bu Sophie, sabar Kak. Menjijikkan kamu. Kamu putar balikan fakta. Saya aja ambil tisu. Ya. Kalau kamu bilang acting, tanya yang namanya Alengso. Tanya yang namanya itu Nayaka yang ada di Malaysia sana. Tanya sekalian siapa aja. Pecundang kalian semua. Kalian itu hanya menindas orang-orang yang lemah. Oh, jadi kita suruh tanya Alengso sama yang di Malaysia, kalian ini menindas orang yang lemah. Ini siapa nih? Tuh. Orang miskin kayak saya. Orang yang tidak punya apa-apa seperti saya. Miskin Pintar bener kalian. ini. Dari dulu trik kalian itu sama. Ya, makanya nggak balik-balik kan? Nah itu. Seperti itu kalian. Saya yang korban. Semoga Tuhan mengampuni kalian semua. Sudah pada bau tanah, bangkotan. Bukannya bertobat kau semua. Mata duitan kamu, gila seks kamu semua. Iya, lebih baik menjual kesedihan daripada menjual Tuhan Yesus. Demi uang, berbohong, menipu kalian. Penipu kalian. Penilik donasi kalian. Menjual uang. Dengar dulu Bu. Memalukan sekali. Siapa tuh ya? Kalau kita nggak merasa, sudah lah, kita udah nonton aja. Kalau misalnya ada yang kumpul kebo, yang nafsu sama cewek, yang nafsu sama cowok, Ya, kalau kita makanya. enggak ya sudah. Iya. Terus Itu ada gini. ada metraton tuh. Sebentar, gini, Bro Ion. Shalom, Om Burhan. Gini. Salam. Iya. Narasinya itu, Bro Ion, siapa yang sudah jadi apologet di luar, yang keluar dari Konoha, kami jual. Ini harus dipertanggungjawabkan loh omongannya. Makanya ini semua yang keluar dari Konoha, dia bilang itu kan tadi nggak pernah pulang. Karena kami permainkan, kami jual-jual gitu loh. Ini sudah keterlaluan ini narasinya loh. Ngeri loh. Kok Alengso mengeluarkan uang? Kok jadi kena si Ko Alengso? Tuh, kecuali kita meras Agatha ya, kita minta uangnya Agatha ya. Iya. Ketika kita nolong itu, saya nggak pernah minta duit teman-teman apologet. Nggak ada teman satu pun apologet yang pernah transfer ke rekening saya, 1 rupiah pun. Justru mereka yang minta ke kami. Nah kalau sampai dia ngeluh ini ke Lindsay ya salah alamat. Lindsay aja minta duitnya ke kita gitu loh ya. Gini ya, Bu Sophie, dia itu benar-benar memang dilaporkan. Ya, saya ini mumpung ada Om Burhan di sini.
Om Burhan yang benar-benar terbang dari Konoha ke Eropa, tidak, saya udah sering ini saya tegaskan ya, tidak pernah merugikan siapapun 1 rupiah ataupun 1 euro, teman-teman. Itu tidak ada. Nah, ini si babi jalang ini baru aja ke Malaysia, orang Kristen udah direpotin, tapi kok playing victim. Nenek gayung Amerika. Siapa ini? Bingung. Siapa yang menjual dia gitu loh. Karena di sini Om Burhan dia bilang, kami-kami yang di luar negeri ini menjual apologet-apologet. Kami menjadikan bisnis donasi gitu loh, bro. Ada nggak bro tahu, kayak kakak nih, ada pernah nggak mempermainkan kamu, bro? Masalah uang. Tidak pernah. Ya aku kebetulan lewat, jadi baru udah ngantuk-ngantuk nih. Tiba-tiba diundang, ada apa nih? Jadi Ya, nggak apa-apa lah bro, karena bro kan sibuk terus, mumpung tadi itu udah langsung ku jambak. Habis mau gimana lagi? ya udah lama nggak naik ke sini kan. Jadi kebetulan ngelihat ada acara, ya udah. Iya, Silakan. jadi ini bingung kakak juga gitu loh, karena dia tuduh kami yang di luar negeri ya membisniskan donasi-donasi dari apologet yang sudah keluar dari Konoha, bro. Salah satunya kan bro, ya supaya bro juga berbicara gitu loh. Adakah orang yang di luar negeri ini mempermainkan kamu? Ya kalau masalah si Puki Makjang itu mas saya udah umumkan terus itu. Kalau itu mah memang Bu Reda, boleh saya tanya sama si moderator nih? Halo, Om Burhan. ya lanjut bro, nggak Halo apa-apa. Bang Lanjut. Dion. Ya, teka-tekinya siapakah nenek gayung itu? Ya itu saya juga bingung ya. Ya mungkin ada yang tahu dari teman-teman siapa tuh yang dimaksud tadi. Saya sempat lihat juga ya, menjual data, terus ya bahkan yang mengatakan Yesus itu bukan pencipta, itu siapa gitu loh, dan orangnya di mana. Cuma karena saya Aneh loh, kebetulan narasi dia bilang mengatakan Yesus bukan pencipta. Siapa lagi yang siapa? diomongin ini? Aneh-aneh aja Agatha nih. Atau habis makan apa gitu, jadi apa ya, atau lagi sakit kah, jadi jawaban pernyataannya itu nggak kena ke siapa-siapa, jadi cuma asal tembak gitu. Cuma waktu peristiwa itu ya, tapi pertama saya bilang ya, saya naik ke sini karena pertama mesti meluruskan bahwa diskusi kemarin itu bukan jadi kita tambah tenang tapi tambah ribut, dan saya kurang begitu suka yang dibawa lagi ortodok lagi gitu, padahal nggak ada hubungannya. Romo saya juga dibawa, Romo saya juga tidak mengenal beliau itu siapa, latar belakang siapa, lulusan dari mana, keluarganya bagaimana, nggak tahu. Dan saya bisa garansi itu, saya bisa garansi bahwa Romo saya nggak tahu apa-apa, nggak usah dibawa-bawa, nggak usah dijual gitu. Narasinya juga berbanding terbalik dengan Romo saya. Teman-teman bisa cek juga di YouTube bahwa perdebatan tentang Yesus punya Tuhan ini selalu digoreng-goreng, bahkan orang yang pakai nama ortodoks juga keliru, lagi-lagi keliru gitu ya. Yesus memang punya Tuhan karena dia punya kodrat kemanusiaan. Itu dulu yang kita sampaikan. Tidak pernah juga kita bilang bahwa Yesus itu bukan pencipta, nggak pernah. Saya sering berselisih paham dengan orang-orang di sini, dengan teman-teman di luar, termasuk juga dengan Bu Sofi. Tapi nggak pernah juga saya dengar Bu Sofi atau siapa, Edis juga saya nggak kenal juga, bilang Yesus bukan pencipta. Jadi jangan membuat isu baru dengan tujuan yang nggak jelas nih. Sama seperti narasi yang barusan yang kita dengar nggak jelas gitu. Tapi saya tahu permasalahan yang paling jelas tadi adalah satu kebohongan besar, bahwa ada narasi tentang beliau yang jalan kaki tadi bermil-mil. Kenapa nggak kilometer ya? Kenapa mil ya? Saya bingung ya. Itu adalah bohong besar. Erwin, tadi dia bilang katanya waktu dia diselamatkan ke luar negeri dia kelaparan loh. Coba kamu klarifikasi loh. Dia katanya sampai Nah ini kelaparan. poin yang bagus ya.
Saya waktu itu sempat marah sama siapa? Sama orang yang ada di Malaysia itu. Inisialnya siapa? Inisialnya Bunda Nakayama. Karena saya bilang, loh, Inang, kenapa ini orang komplain ke saya, dia bilang dia nggak dikasih makan. Dia nggak ngerti mau kemana-mana. Karena kan dia waktu itu tinggal di salah satu tempat yang bukan di tempatnya si Bunda Naka itu. Bunda Naka ini juga, saya nggak pernah ketemu ya, orangnya bagaimana. Cuma saya pernah ngobrol sama dia di Komal, di telepon, pernah. Saya juga kenal di TikTok. Dan akhirnya Bunda Naka itu bilang gini, ah masa sih Amang bohong itu. Nah saya bilang, ini yang bohong siapa? Beliau atau Anda? Akhirnya si Bunda Naka ini kebetulan emang karena HP-nya banyak dan dia memang punya rekaman bahwa dia lagi waktu dia bilang dia belum makan tuh dia lagi live ngunyah mie babi, teman-teman. Mie babi, ingat ya. Mie babi kuah. Dan ada rekamannya dikirim ke saya. Akhirnya saya tahu, wah ternyata saya dibohongin gitu loh. Si ibu ini udah nangis-nangis ke saya komplain ke ibaratnya yang punya negara lah ya, ibu negara yang namanya Bunda Nakayama ini. Ternyata dia bohong gitu loh. Jadi tujuannya apa? Ternyata dia makan, dia nyantai, bahkan itu live. Dan teman-teman yang menyimak dia sambil live itu pasti ingat dia sambil makan waktu itu, terus dia sambil live ya. Padahal kita udah tahu bahwa waktu itu dia lagi dicari-cari. Kita juga khawatir kalau dia ketangkep kan, ya nggak? Iya. Khawatir dia ketangkep, malah dia live di situ. Sementara si Bunda Naka itu sendiri sudah tua, emang udah lansia ya, udah sepuh juga, dan Betul. suaminya juga dari sebelah. Yang kita khawatirkan apa? Kalau tiba-tiba udah bikin masalah di sini, masalah di Indonesia, terus dia bikin masalah lagi di Malaysia. Kalau suaminya nggak suka tiba-tiba ngelapor ya sama aja kan, ketangkepnya di sana kan gitu loh. Iya, betul. Jadi itu yang aneh. Nah akhirnya karena ketahuan permasalahan inilah, beliau itu akhirnya hilang waktu itu. Mungkin malu ya, saya bilang sih mungkin malu. Akhirnya hilang. Dan yang dijual lagi waktu itu nggak punya duit. Sementara akhirnya ya karena waktu itu si beliau ini mungkin sudah malu karena saya bilang, loh kan kamu makan waktu itu, makan mie babi, ini ada buktinya kok. Dia diam dan akhirnya dia cabut. Tapi dia Tuh kan. pernah ngomong ke saya tuh. Dia pernah ngomong ke saya, keceplosan, bahwa sebelum berangkat waktu itu, ini saya tawarkan 3 miliar nih kalau bisa patahkan argumen saya. Dia bilang waktu itu, sebelum saya berangkat ke Malaysia, itu ada orang yang donaturnya Lina Wijaya dan juga donaturnya RK, inisialnya, saya sebut inisial aja ya, namanya Leni Wijaya. Ini orang pernah ngasih mobil ke RK, dan dia pernah ngasih uang yang besar juga ke siapa namanya? Lina Wijaya. Lina Dia Wijaya. ngasih ke Agatha. Amat tuh. Dia ngasih Kata uang di dalam koper ya. Ini Mas yang jadi pasangannya Agatha sekarang juga tahu ini. Dia ngasih uang di dalam koper, dikirim lewat Gojek, dikirim waktu dia masih di Indonesia. Ceritanya begitu. Jadi kalau dibilang dia nggak punya duit, dia jalan bermil-mil, itu omong kosong. Karena dia pegang duit dan dia pegang koper. Seru bagaimana bongkar-membongkar ini. Kelompok organisasi ini tentu saja menyangkal keterlibatan mereka dalam penjualan para polikardus. Mereka menyangkal bagaimana mereka memperlakukan polikardus yang sudah tidak sejalan dengan pemahaman mereka. Sekali lagi, apa yang disampaikan Agatha benar adanya, bahwa mereka adalah pezina tukang kumpul kebo, yang itu dialamatkan kepada Edis Sofiatul, ya, termasuk Reda Marbun gitu kan, yang dulunya juga kumpul kebo atau masih belum menikah dengan suaminya. Oke? Dan mereka ini adalah orang-orang yang lebih jahat daripada binatang buas sekalipun. Dan itu memang fakta.
Betapa sadisnya mereka, teman-teman. Jadi demi menghancurkan Islam, mereka sudah menjual hati nuraninya ke iblis. Ya, mereka sudah menjual. Mereka sudah nggak peduli dengan yang namanya kemanusiaan. Yang penting Islam harus hancur. Itu yang ada di benak mereka. Dan mereka dibayar dengan sangat mahal. Kan begitu. Terus dikatakan bahwa mereka itu sudah menolong yang namanya Agatha. Tapi Agatha ini nggak tahu diri. Ini fakta juga. Ya. Saya dapat data, teman-teman, itu cukup lengkap ya. Bahkan ada beberapa data yang belum bisa saya sampaikan di sini karena sekali lagi ya, kerahasiaan. Ya. Karena sekali lagi teman-teman, Agatha itu masih target yang harus ditangkap. Target yang harus dipenjara, ya, harus menerima hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Sekali lagi, saya tidak mau mendahului informasi-informasi tersebut karena ya teman-teman masih banyak yang pingin gitu kan menangkap Agatha, memproses Agatha. Jadi kalau saya bocorkan ya saya mengkhianati teman-teman saya. Ini nggak boleh saya sampaikan. Tetapi kita punya banyak info tentang dia. Bahkan apartemennya dulu di mana kita tahu semua, teman-teman. Kita tahu semua. Ya. Jadi dia pernah nginap itu di apartemen samping Emporium. Ini Agatha kalau dengar pasti terkejut, loh kok bisa tahu gitu kan? Apa perlu saya sebut nomor unitnya juga gitu ya? Apartemen yang ada di samping Emporium Mall di Jakarta. Kita tahu semua gitu. Cuman ya kadang-kadang kita pura-pura bodoh aja kan. Agatha itu memang dilaporkan, ya sekali lagi, tapi proses belum naikin dia. Jadi kalau ada bilang, oh ini kalau kita nggak selamatkan dia ke Malaysia, udah ditangkap dia. Belum. Polisi nggak secepat itu kalau memproses mereka. Ya, polisi nggak cepat, teman-teman. Ini yang kita sayangkan, karena ada tangan-tangan jahat yang melindungi mereka. Kita sudah pengen kalau bisa ditangkap langsung. Orang lokasinya ada kok. Kenapa nggak ditangkap? Udah jelas menghujat, lokasi ada. Kenapa polisi nggak tangkap? Ya karena memang belum dinaikkan oleh pihak kepolisian. Belum ditetapkan sebagai tersangka. Mau gimana? Jadi kalau mereka bilang, oh itu kalau nggak diselamatkan udah ditangkap. No. Ya. Jadi mereka mengirim Agatha ke Malaysia, ke rumah yang namanya Lady Boss. Ya, ke rumah yang namanya Lady Boss ini. Di mana dia diurusin oleh Amin Wijaya waktu mau kabur itu. Ya, ini yang membuat saya sangat benci dan kesal dengan Amin Wijaya, teman-teman. Jadi di depan kita dia bersahabat. Bahkan Amin Wijaya itu sering sekali menghubungi kami, teman-teman. Ya, kayak pingin ketemu, pingin kerjasama gitu kan. Ya, kerjasama untuk melawan orang-orang yang beda pandangan dengan dia. Ya, jadi Amin Wijaya itu sosok pingin supaya Muslim lawan musuh dia gitu kan. Padahal di belakang nikam kita. Padahal di belakang ingin cari informasi. Ya, ini Amin Wijaya ini, ular beludak juga dia. Ya, jadi dia berkali-kali ngajak saya kerjasama untuk melawan Babi Jong. Ya, untuk melawan Babi Jong, dan saya tahu ini orang ada niat yang nggak baik gitu kan. Ada niat yang busuk gitu. Sehingga ya kita nggak mau gitu. Oke? Jadi Lady Boss yang ada di Malaysia ini, teman-teman. Oke? Menampung yang namanya Agatha. Uang berangkatnya dari Ko Alengso yang ada di Belanda. Nah, kalau Ko Alengso ini orang baik, ya seperti yang mereka bilang cuma ngasih duit, kenapa dilibatkan gitu? Kenapa dilibatkan? Dia ngasih duit dan sebenarnya dia nggak tahu menau ya. Dia cuma tahu ngasih duit udah. Bahkan Ko Alengso ini asal kalian tahu, teman-teman. Walaupun dia Kristen, saat saya dilaporkan dia malah nawari saya juga. Julius mau ke Eropa nggak? Ya, saya bantu kamu dapat kewarganegaraan di Belanda. Saya bilang enggak, saya nggak ada salah. Kenapa saya harus kabur? Ada-ada aja. Ya, saya nggak tahu itu cuman modus untuk menjebak saya supaya saya kabur gitu kan, supaya nanti bisa digoreng. Wah, Julius kabur gitu kan, seperti apologet Kristen. Saya bilang saya nggak bersalah. Kenapa saya harus takut? Saya bukan Polycarpus. Baru dilaporkan kabur. Saya sampai harus ya mendatangi Polda Sumut setahun waktu itu 6 kali, tahun keduanya 3 kali. Saya biasa saja. Ya, bayangkan teman-teman. Ada nggak rasa takut? Enggak. Kenapa? Karena kita yakin yang kita lakukan benar. Ya. Walaupun mereka coba kriminalisasi, tapi sekali lagi kita punya Allah. Kita punya Allah dan kita yakin
Itu yang membedakan kita dengan mereka. Itulah beda orang beriman dengan orang yang cuman di mulutnya. Ya, cuman di mulutnya itu iman. Beda. Iman kita bukan di mulut, di hati. Dan kita buktikan dengan perbuatan. Ya, bukan kayak mereka, cuman mulut doang. Apa itu? Si Agatha kabur ke Malaysia. Ya, mereka bilang diamankan. Terus dia keluar dari tempatnya Lady Boss tanpa permisi. Ya, dia keluar tanpa permisi. Menurut mereka karena malu. Karena waktu itu Agatha sering minta uang sama Edwin gitu kan. Suruh Edwin mintakan ke donatur-donatur, ke organisasi yang di belakang gitu. Ya, minta uangnya dong gitu, minta uangnya gitu kan. Tujuannya supaya bisa makan enak, bisa hidup enak, bisa jadi inilah bos di Malaysia gitu kan. Sedangkan Lady Boss, dia masak di rumah, di apartemennya masak. Agatha nggak mau makan. Agatha nggak mau makan makanan itu karena nggak cocok sama selera dia. Dia pinginnya makan yang kafe, ya, yang enak-enak gitu. Karena menurut dia sekalian jalan-jalan ke Malaysia. Seumur hidup nggak pernah gitu. Jadi karena dia belum pernah ke luar negeri, dia pikir, wah saya mau sekalian dong hidup enak di Malaysia gitu. Mana uangnya gitu kan. Ya mereka bilang nggak ada gitu. Dan Agatha dapat informasi banyak orang titipkan uang, ya, melalui Amin Wijaya, melalui si Edwin kepada dia. Jadi dia dengar nih, saya kemarin waktu kamu hilang, saya ada transfer ya, saya ada kasih kamu uang. Oke. Terus Agatha bilang mana uangnya? Edwin bilang nggak ada gitu kan. Nah, sekali lagi siapa yang menipu? Kalian yang nilai. Kalian yang nilai teman-teman. Orang-orang seperti ini, aduh, nyebelin teman-teman. Saya pernah kena, itulah saya tahu betul perasaannya. Dulu saya pernah, ya, selama 1 bulan itu saya menghilang lantaran HP disita polisi. Oke, HP disita polisi, saya harus beli HP baru. Saya harus beli nomor baru dan waktu itu saya cuma kontak beberapa orang dan saya karena masih di Medan ngurusin kasus, saya nggak mau diganggu. Saya mau fokus, ya, konsultasi dengan pengacara, kita bahas langkah-langkah hukum kita. Sehingga waktu itu kurang lebih saya 1 bulan hilang. Dan banyak netizen yang kecarian, terutama netizen-netizen yang luar biasa, para pendukung channel saya, pendukung saya gitu kan. Itu juga ada beberapa yang nitip. Ada beberapa nitip ke teman-teman. Terus setelah saya muncul, saya cantumkan nomor saya yang baru di channel Jadid HMC, ya. Waktu itu kan langsung buat channel baru namanya Jadid HMC. Banyak yang kontak. Dan ada yang bilang, bang saya ada titip ya sama si Fulan, sekian ini ya, bukti transfernya dikirim. Dan saya cukup kecewa, ternyata, wah, di Muslim ada yang aneh-aneh gitu kan. Ya, ini saya sampaikan terus. Tapi makin kesini saya pikir ya udahlah, saya berdamai dengan apa yang terjadi, Allah yang akan balaskan. Ya, karena saya pikir, apapun yang menimpa kita di saat kita dizolimi, gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Karena doa orang yang terzolimi itu biasa langsung ke langit, sangat powerful. Jadi saya nggak masalah. Ya, saya sekarang sudah berdamai dengan keadaan itu. Bahkan orang-orang yang melakukan perbuatan itu kepada saya juga saya udah nggak ada masalah lagi. Ya, kita udah ngomong seperti biasa gitu. Karena saya pikir orang ini masih berjuang di jalan Allah, terlepas dari benar atau munafik. Tetapi Allah belum bongkar aibnya. Ya, karena Allah belum bongkar aibnya, saya rasa bukan hak saya. Bukan hak saya untuk bongkar aibnya, dan bisa jadi Allah masih mau pakai dia untuk perjuangkan. Jadi ya sudah, kita berjuang. Yang penting lillahi ta'ala. Yang penting kita lebih hati-hati ke depannya kan gitu. Ya, lebih hati-hati. Jadi Agatha ini merasa bahwa dia ditipu. Walaupun versinya Edwin bahwa dia sudah dikasih uang yang sangat banyak. Nah, nanti kita akan bahas di part 2 teman-teman ya. Itu akan ada di part 2. Siapa yang mendanai mereka dan berapa uangnya. Ini saya langsung kasih tahu kalian ya. Jadi Agatha itu dikasih koper yang berisi uang teman-teman. Dan uangnya itu tadi sudah disebut ya namanya gitu kan. Nah, itu salah satu teman-teman. Dan Cici itu, ya saya sebut Cici karena Chinese. Saya langsung buka-bukaan aja teman-teman ya. Itu Chinese teman-teman. Saya tahu, oke. Dan kalian tahu nilainya berapa? Ratusan juta teman-teman. Edwin juga dapat teman-teman. Untuk pegangan dia kabur ke luar negeri. Kalian bisa bayangkan ada orang ngasih ke Agatha ratusan juta, ke Edwin ratusan juta, ke yang lain, ke RK dikasih mobil ya. Bayangkan seberapa kaya.
seberapa banyak donasi untuk para penghujat ini. Dan ini nggak ada hubungan dengan organisasi ya. Sekali lagi, ini murni orang yang memang Islamophobia. Ya. Ini orang Islamophobia. Kalau Islamophobia saya bilang Islamophobia, kalau organisasi saya bilang organisasi. Sekali lagi, saya menilai secara objektif dan saya sampaikan apa adanya, teman-teman. Oke. Ya, jadi ini orang-orang ini banyak yang mendukung. Sehingga organisasi ini nggak mau nama mereka rusak dan mereka kehilangan dukungan dari orang-orang Islamophobia. Karena orang Islamophobia ini gila, teman-teman. Saya pernah ngehitung putaran uang yang diberikan untuk penghujat. Kalian tahu berapa, teman-teman? 2 miliar, teman-teman. Sebulan untuk penghujat Islam. Yang kalian kenal orangnya gitu ya. Itu bukan untuk komisionaris loh. Kalau komisionaris yang turun ke lapangan beda lagi. Ya, misionaris yang masuk pelosok beda lagi. Ini khusus untuk penghujat-penghujat yang ada di medsos. Kurang lebih total putaran uang itu ada 2 miliar sebulan dikasih. Dibagi-bagi ya, mulai dari yang dapat besar sampai dapat kecil. Kalau yang terkenal ya dapat lebih banyak, kalau yang kroco dapatnya lebih sedikit gitu kan. Tapi semua dapat. Semua dapat ya, paling kecil ya dapatnya 1 juta, 2 juta gitu kan. Nah, kayak Luga aja gitu-gitu masih dapat 2 juta, teman-teman, biar kalian tahu. Luga ditotalin sebulan masih 2 juta, cuman kalau di Jakarta nggak hidup. Ya. Nggak hidup 2 juta, apalagi dia nggak masak sendiri kan. Betul nggak? Kalau masak sendiri pun ya nggak cukup, karena masak untuk 1 orang sama masak untuk 1 keluarga 4-5 orang itu beda tipis. Ya, beda tipis kan. Saya rasa teman-teman yang sudah ngurusin rumah tangga, ya masak udah tahu lah hitungannya. 2 juta itu nggak cukup, teman-teman. Apalagi dia makannya di warung, dan makan Luga banyak. Makan Luga itu banyak, teman-teman. Itulah kenapa dia kayak gembel. Jangan kalian tanya, Bang udah dapat 2 juta kok nggak cukup? Ya nggak cukup. Oke? Agatha dapatnya lebih gede. Semua mereka dapat gede. Saya sampai gila nih mereka. Dan karena saya tahu hitungannya, kalian tahu nggak? Saya tuh salah satu orang yang ditawari untuk jadi top tiernya Polycardus. Rayuan-rayuan itu kadang masih masuk gitu kan. Mereka masih kayak kasih kode-kode gitu. Lu kalau mau join kita akan gini. Ya. Apalagi mungkin mereka ngelihat status saya gitu. Saya ya bisa dibilang saya kalau di apologet Islam ya. Apalagi di Yayasan API. Ya saya pegang rahasia paling banyak, teman-teman. Ya. Saya pegang rahasia paling banyak. Mungkin setelah Bang Juma. Tapi administrasi saya nomor 1. Karena Yayasan API administrasi itu sekarang saya yang pegang. Dari bulan 3 kemarin saya mulai rapikan administrasi API. Ya udahlah, Bang Juma bilang udahlah kamu jadi sekum aja gitu kan ya, jadi sekum supaya lebih rapi semua, supaya saya bisa juga ngontrol visi misinya ya. Jadi bukan hanya rapi administrasi, tapi saya yang menentukan API ini arahnya kemana, strateginya apa yang kegiatan mau dilakukan. Jadi makin tinggi jabatan kita, makin tinggi tanggung jawab kita, rayuannya makin gede. Hotel-hotel masih sibuk gitu kan, lu Chinese ngapain gitu. Tapi ya udahlah, saya bilang gila ini ya. Kita bukan nyari duit di dunia, teman-teman. Kita nggak nyari duit di dunia. Berapa lama sih nikmati uang itu? Coba saya tanya, berapa lama nikmati? Ya, mungkin di Islam kita nggak dapat ya. Karena mungkin, ya balik lagi, ada orang ngelihat saya Chinese, nggak mungkin susah gitu kan. Ya, ada orang ngelihat juga, Kojul kan hidupnya nyaman aja gitu kan, walaupun mereka nggak tahu gitu. Kalau si Kores bilang, lah siapa suruh lu, ya siapa suruh lu nggak cerita gitu kan, orang nggak tahu, orang nggak bisa telepati. Saya bilang udah ngomong kok, cuman kadang-kadang memang nangkapnya beda. Ya, tapi Allah tetap sediakan. Ya, saya sangat diberkati kalau dibilang ya, dengan segala yang saya miliki, dan saya lihat bagaimana pertolongan Allah itu luar biasa. Sehingga bagi saya konyol sekali kalau saya mau murtad, meninggalkan bagaimana pertolongan Allah, bagaimana nyatanya Allah. Apalagi dengan kita melihat Polycardus ini kan, dengan melihat apa yang terjadi sama mereka kan makin kuat iman kita. Betul nggak? Makin kuat iman kita, makin tahu kita bahwa Polycardus tuh begini toh gitu. Betul nggak? Nah, jadi Agatha, teman-teman, sekali lagi ya, ini info yang kita dapat. Agatha itu memang tidak puas ya, tidak puas dengan uang yang dia dapat, karena
dia merasa seharusnya lebih gede. Dia mencurigai ada korupsi yang dilakukan oleh teman-temannya, dan juga dia bosan di Malaysia, di tempatnya Lady Boss, yang menurut dia nggak ada fasilitas apa-apa gitu kan, hanya apartemen biasa, bukan apartemen mewah, dia maunya mewah. Sehingga pergilah si Agatha ini, pindah ke netizen yang lain. Netizen yang lain yang ada di Malaysia yang menjanjikan tempatnya lebih bagus. Nah, disitulah dia. Oke, baru dia pulang ke Indonesia. Ya, setelah lihat, oh aman kok buktinya, nggak ada masalah, nggak ada yang nyari dia gitu kan, seperti yang digembar-gemborkan Amin Wijaya. Karena Amin Wijaya ini salah satu yang suka nakut-nakuti orang, teman-teman. Ya, biar kalian tahu, Amin Wijaya ini salah satu yang paling sering menyebarkan berita bohong. Oh, di Barreskrim ada 24 nama apologet Kristen yang sudah ada di meja. Bohong itu. Betul nggak? Dulu sering kan orang ini bilang saya dapat data A1 begini-begini. Itu bohong semua, teman-teman. Bohong semua itu. Tai kucing sama mereka, asal ngomong ya. Mereka tuh membuat publik Kristen, penonton Kristen itu jadi parno, jadi takut dan mendukung. Ya. Padahal tuh bohong semua, teman-teman. Kita tahulah bagaimana institusi penegak hukum kita itu dihiasi oleh banyak orang non-muslim. Islam 87% di Indonesia, teman-teman. Oke? Memang Islam 87%, tapi kalau kalian cek di penegak hukum, ya, di penegak hukum, teman-teman, 50-50. Bayangkan. Ya. Banyakan mereka kadang-kadang malah. Kalian mau bilang apa? Penegak hukum di bagian mana? Kepolisian? Kejaksaan? Hakim? Silakan dicek. Mereka banyak juga kok. Jadi kalian pikir segampang itu? No. Ya. Tetap akan ada oknum-oknum yang nakal, yang melindungi Polikarpus ini. Tetap ada. Apalagi lihat, oh, satu ini, ya, oh ini saudara saya nih, harus dilindungi, saudara, teman-teman ya. Ngeri. Ya, biar kalian tahu. Ini kita kalau terlalu banyak ngomong, kita yang kena nanti, bahaya nih. Ya, karena kita nggak mau nyinggung juga. Sekali lagi, itu oknum ya. Jadi ada oknum-oknum yang nakal. Oke? Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Kita akan lanjut di jilid kedua. Stay tune, teman-teman. Jangan lupa diaktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Dan jangan lupa juga di check out ya, Maudi Madu. Ya, kita jualan madu di sini, teman-teman. Karena kita bukan Polikarpus yang disupport dananya, yang listrik nggak perlu pusing ya. Nggak perlu pusing untuk bayar token listriknya. Ya, nggak perlu pusing bayar airnya gitu. Nah, kita harus jualan supaya bisa bayar listrik, teman-teman. Karena dari YouTube ini nggak cukup untuk bayar listrik. Biar kalian tahu, YouTube ini nggak cukup. Jadi YouTube ini ya kita barengin dengan jualan, ya kita manfaatkan, ya, manfaatkan popularitas channel ini, tapi dengan hal yang baik. Jangan manfaatkan untuk hal yang buruk, seperti yang dilakukan Polikarpus. Jangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.